Bukan saudaramu seagama, dia adalah saudaramu sekemanusiaan. Kita sama-sama manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillah hamasia. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Anaknu Meyuh Khadim. Kita ini sangat istimewa. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan mengajak saudara semuanya untuk berpikir jernih, karena kita diberikan akal pikiran oleh Tuhan untuk kita pakai supaya kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang seharusnya kita lakukan dan mana yang mestinya kita tinggalkan. Nah, melihat Bapak Ibu, akhir-akhir ini menjelang Natal, perayaan Natal yang dirayakan oleh umat Nasrani, umat Kristen, itu banyak sekali muncul para pemuka agama lain di dalam hal ini khususnya Islam Bapak Ibu, di mana para penceramah mereka mengeluarkan sebuah hukum tentang haramnya mengucapkan Natal. Bukan itu saja Bapak Ibu, bahkan kita melihat ya, beberapa bulan yang lalu ada banyak sekali kelompok-kelompok tertentu. Mereka menghina kekristenan, menghina orang Kristen. Bahkan ketika ada orang yang lagi beribadah, kita orang Kristen lagi beribadah, mereka datang mengganggu ibadah kita. Mereka ada di sebagian mereka di luar, ketika di dalam kita ibadah, di luar ibadah, di luar gedung gereja, mereka hidupkan musik besar-besar. Bahkan ada corong mic ya, ada corong mic yang sengaja diarahkan kepada di mana umat Kristen beribadah. Nah, saya akan mengajak supaya saudara kita dari Islam untuk melihat satu cuplikan video, di mana video ini sangat bagus, luar biasa, yang disampaikan oleh seorang ulama karismatik. Bagi saya itu ulama yang luar biasa. Beliau Bapak Quraisy Shihab. Beliau itu adalah seorang yang sangat lembut ketika beliau memberikan tausiah, ketika beliau ceramah, ketika beliau khutbah, dimanapun beliau khutbah, tutur kata beliau itu sangat lembut. Enak sekali didengar, tidak pernah menyinggung orang lain, menyinggung agama lain. Nah, silakan kita nonton bagaimana pemaparan beliau mengenai satu sejarah. Saudara lihat sendiri, inilah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Quraisy Shihab. Kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya menyangkut ini. Tapi itu tidak menghalangi Nabi menulis perjanjian, menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya, dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu, bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka, atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Ada itu. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut. Ini agak panjang teman-teman. Mana yang penting Abiko? Yang penting ini tadi sebagian. Ya. Buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu, dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam.
Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman. Di suatu ketika ada penguasa Muslim yang membangun masjid, dia ingin perluas. Di sampingnya ada gereja. Sang penguasa ambil tanah gereja itu, dia bangun untuk memperluas masjid. Pada masa Umar ibnu Abdul Aziz, orang-orang Nasrani keberatan. Beliau memerintahkan, kembalikan tanah itu untuk dibangun kembali gereja. Itu 1500 tahun yang lalu. Jadi hubungan itu akrab, sangat akrab. Kita belum bicara bagaimana waktu kaum muslimin tertindas. Mereka minta perlindungan kemana? Ke Ethiopia, ke Habasyah. Dilindungi oleh penguasa Kristen. Kita belum berbicara tentang, karena begini, saya tidak mau panjang. Simak baik-baik Bapak Ibu yang agama itu, semua agama. Nanti simpulkan sendiri mengajarkan bagaimana persaudaraan. Orang Islam semua pada agama. zamannya Nabi Muhammad dengan Sayyidina dunia Ali Islam berkata, pada tahun 2020 ini. jika engkau bertemu seseorang, maka kalau dia bukan saudaramu seagama, dia adalah saudaramu sekemanusiaan. Kita sama-sama manusia. Nah, Bapak Ibu Indonesia Tuhan, Bapak Ibu sudah mendengar sendiri, sudah menyimak sendiri. Sekarang simpulkan Bapak Ibu, bagaimana Islam pada masa zamannya Nabi Muhammad. Di saat kaum muslimin di bawah tekanan orang Quraisy, Bapak Ibu, Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin pada waktu itu supaya terpencar. Supaya terpencar untuk menghindari penganiayaan terhadap orang Quraisy pada zaman itu. Nah, lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat muslim untuk hijrah. Ke Najasyi di Abyssinia. Kalau sekarang itu Bapak Ibu di Ethiopia. Sekarang itu adalah Ethiopia. Nah, inilah kisah hijrah pertama orang muslim atau orang Islam terpaksa pergi ke Kekaisaran Ethiopia karena tekanan kaum Quraisy yang sangat luar biasa pada waktu itu. Nah, sebagian kaum muslim pada masa awal di Mekah, Bapak Ibu, memilih meminta perlindungan kepada Kaisar Abyssinia, Najasyi. Dia memang penganut Kristen. Beliau itulah penganut Kristen, tetapi kaisarnya itu sangat baik, luar biasa. Seorang kaisar yang memahami Alkitab, yang percaya kepada Alkitab, beriman kepada Alkitab, lalu nilai-nilai Alkitab itu dia tanamkan di dalam hatinya, sehingga ketika terjadi hal seperti ini, nilai-nilai Alkitab betul-betul beliau terapkan. Sehingga kaum muslimin yang hijrah ke Ethiopia pada waktu itu, Bapak Ibu, benar-benar dilindungi oleh Kaisar Ethiopia. Atau dengan kata lain, Kaisar Abyssinia Najasyi. Nah, gangguan ini Bapak Ibu terhadap kaum muslimin makin menjadi-jadi pada waktu itu, sampai-sampai ada yang dibunuh, ada yang disiksa dan semacamnya. Dan waktu itu Nabi Muhammad menyarankan supaya mereka terpencar-pencar. Ketika mereka bertanya kepada Nabi Muhammad kemana mereka akan pergi, mereka diberi nasihat oleh Nabi Muhammad supaya pergi ke Abyssinia yang rakyatnya menganut agama Kristen. Tempat itu diperintah seorang raja dan tak ada orang yang dianiaya di situ. Itu bumi jujur. Itu bumi jujur kata Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu bisa melihat sendiri berbeda sekali orang seberang sekarang terhadap umat Kristen dengan pada masa Nabi Muhammad. Nah, nilai-nilai kesopanan, akhlak, budi pekerti sudah tidak lagi diperhatikan. Nah, kita bukan asal ngomong. Kita melihat ada beberapa tempat ibadah di mana umat Kristen
kita orang yang percaya kepada Yesus lagi beribadah, mereka mengganggu. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk membubarkan ibadah kita. Bahkan bukan itu saja, ada sebagian tempat ibadah kita dibakar, Bapak Ibu. Nah, tapi saya ingin mengatakan kepada saudara semuanya, inilah hebatnya ajaran Kristus. Hebatnya ajaran Kristus bertentangan dengan ajaran dunia, bertentangan dengan ajaran agama di luar kekristenan. Apa yang bertentangan? Ajaran di luar agama kekristenan, ajaran dunia khususnya Bapak Ibu. Apabila kamu ditampar, tampar balik. Apabila kamu dipukul, pukul balik. Nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi hukum yang dibawakan, yang diajarkan oleh Yesus kepada umat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah ketika kamu ditampar, jangan membalas. Ketika dicaci maki, jangan mencaci maki. Ketika kamu dihina, jangan menghina. Bahkan orang yang memusuhi kamu disuruh menyayangi, disuruh mengasihi orang yang memusuhi umat Kristen. Mana ada ajaran seperti ini di luar ajaran Yesus? Tidak ada, Bapak Ibu. Makanya Yesus itu adalah satu panutan bagi umat manusia. Tidak ada kesalahan, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Yesus. Nah, kiranya Bapak Ibu, video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Pakailah akal sehat. Haleluya. Amin.